Sekarang. Nah, Mas Ded, Ya. sekarang itu banyak banget orang yang berperilaku berlebihan karena mungkin khawatir kali ya. Kayak misalnya ada orang yang ke pasar swalayan, terus dia pakai pakaian hazmat, sempat beredar di sosial media kayak gitu. Ya, sampai ribut semuanya pakai pakaian hazmat karena dia masuk ke, nah ini dia, Swalayan. ke supermarket. Tapi kalau menurut saya mereka mungkin bukan pakai hazmat itu ya. Pakai apa dong? Mereka mungkin minion ya. Ya, mereka ini minion ya. Jadi jangan dianggap mereka hazmat. Mereka ini adalah minion dari Gru yang sedang mencoba untuk belanja sayur buat Grunya. Tapi bisa bahasa Indonesia ya. Tapi bisa bahasa Indonesia. Lihat kan kayak minion kan? Nah, lihat ya, dari tangannya kuning ya. Tangannya itu merah, dia. tapi bajunya Nah, kan itu putih. kacamatanya. Kenapa? Ya mungkin minion di Indonesia seperti Kayak itu. gitu, Ya. baik. Nggak mungkin, mana ada manusia lebay seperti itu. Tidak mungkin. Mas, Tidak ini mungkin beneran. orang Indonesia Ini lebay. beneran, itu beneran di Indonesia. Tidak mungkin. Itu minion atau pocong. Ya, Enggak begitu. dong, enggak Mungkin dong. pocong. Ya. Terus ada juga nih yang ngadain resepsi pernikahan tapi didatengin sama petugas karena diminta Dinikahkan. itu didatengin penghulu. Karena diminta untuk membubarkan acara, kan sekarang harusnya di rumah aja gitu. Iya, udahlah, jangan lagi gini-gini, masih ada pesta-pesta. Ya mungkin internal aja lah gitu ya. Jadi jangan dibuat keramaian dan sebagainya. Kan enak di rumah aja ya Mas Ded. Tuh, dimarahin tuh kan. Kamu Ngapain kamu di sini? Kamu Ya. ngapain nikahin dia? Gitu kan. Harusnya kan jangan rame-rame ya. Itu liatin. Bentar Pak polisi memang udah harus marah. Ya karena Harus dibilangin marah. nggak bisa, jadinya mungkin- Kemarin juga ada gym juga disamperin sama polisi ditutup, ada tapi bukan gym gue. Tapi ada. kan udah tutup soalnya. Iya, betul. Ngomong-ngomong lagi di rumah aja kan enak ya Mas Ded, kalau menurut aku. Gue di rumah enggak, gue tetap olahraga di rumah, gue tetap sauna di rumah, olahraga 2 jam gue sehari di rumah, gue sauna juga, gue ada sauna di rumah. Saya tetap lakukan apa yang harus saya lakukan, saya tetap membuat konten di rumah. Enggak, Jadi aku mah makan tidur aja. Gak apa-apa, itu adalah saatnya berjuang dengan seperti itu di rumah sekarang. Dan anyway, polisi baru saja menyemprotkan disinfektan secara massal di jalanan ya. Tapi saya tadi dapat video dari Fani. Polisi nyemprot disinfektan, air kemana-mana. Ada anak kecil di belakangan lari-larian menyambut air tersebut. Dipikir air hujan. Dipikir air hujan. Ini adalah anak-anak yang kalau lagi banjir mereka berenang kayaknya. Aduh, Adek, kita juga pengen tahu jadinya nih sebenarnya bahaya nggak sih Ya, gitu kan? harusnya bahaya. Kita Iya. langsung aja, ini kita tersambung dengan Pak Kombes Pol Asep Adi Saputra, Kabak Penum Div Humas Polri. Polri. Langsung aja. Pak Iqbal, selamat malam. Pak Iqbal lagi, Pak Asep. Kenapa tulisannya Pak Iqbal itu? Salah tulisannya Mas. Pak Asep. Iya. Pak Asep, Pak selamat Asep, malam. selamat Pak. malam Pak. Selamat malam Mas Dedi, selamat malam Mbak Padi. Iya. Pak, Bapak lihat nggak Pak ada video penyemprotan Ya. dari polisi tapi belakangnya anak-anak pada larian seneng gitu Pak? Iya Mas Dedi. Jadi sebenarnya penyemprotan ini sudah kami sosialisasikan sejak beberapa hari yang lalu gitu Mas Dedi. Dan penyemprotan ini merupakan sebuah tindak lanjut dari implementasi maklumat Pak Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona. Jadi hal ini dimaksudkan untuk kita menghambat atau menekan lajunya penyebaran virus tersebut. Nah ini kebijakan atau langkah-langkah kepolisian ini bersama-sama dilakukan oleh kita, baik TNI dan juga pemerintah daerah. Gitu Mas Dedi. Baik Pak Asep, tapi ini mungkin masyarakat harus tahu, apakah cairan tersebut bahaya nggak kalau kehirup langsung gitu? Ya Mas Dedi, saat ini kan kita membaca dari beberapa media tentang pendapat ini ya. Oleh karenanya pihak kepolisian benar-benar merancang kegiatan ini berdasarkan dari berbagai aspek ya. Khusus terkait dengan cairan disinfektan ini, kita mengacu kepada apa yang telah ditetapkan oleh WHO, termasuk juga dari uji Kementerian Kesehatan, itu yang kita pedomani. Kemudian kita juga melihat waktu yang tepat untuk penyemprotan itu dan sifat daripada penyebaran virus corona. Jadi efektivitasnya ini sudah kita ukur sejak dari awal gitu Mas Dedi. Oke, artinya itu anak-anak yang lari-larian di belakang itu harusnya udah nggak boleh tuh ya, karena bisa aja berbahaya kalau buat mereka ya Pak ya? Iya, seharusnya memang sosialisasi ini sampai juga kepada anak-anak kita ya. Tidak terjadi seperti itu gitu. Betul. Tapi Pak sejauh Asep, ini Mas Dedi, ya. komposisi yang sudah kita siapkan itu memang pada tingkat kita bagaimana memusnahkan virus itu. Jadi
terhadap bahaya kepada manusia juga sudah kita hitung, Mas Dedi. Oke, itu menarik sekali. Tapi Pak Asep, ini penyemprotannya hanya di tempat-tempat tertentu, apa nanti seluruh Jakarta akan disemprot atau gimana, Pak? Ya, Mas Dedi, perintah Pak Kapolri hari ini serentak seluruh jajaran kepolisian. Artinya mulai dari Mabes Polri, satuan-satuan kerjanya, satuan wilayah, mulai dari tingkat kepolisian daerah, kepolisian resort sampai dengan polsek. Jadi hari ini kita serentak melakukan itu. Dan memang beberapa daerah-daerah yang menjadi penyebaran atau titik penyebaran itu menjadi konsentrasi kita. Seperti di Jakarta ini kan menjadi epicentrum penyebaran virus corona, itu menjadi fokus kita. Di Jakarta sendiri, Mas Dedi, ada kurang lebih 93 lokasi yang tadi kita laksanakan penyemprotan disinfektan itu. Oke, 32 lokasi, Pak ya? 93 lokasi. 93 lokasi, oke. Dan ini diikuti oleh seluruh jajaran kepolisian di Indonesia ini. Baik, Pak Asep, saya mau tanya secara pribadi, Pak. Ini antara saya sama Bapak aja, Pak. Nggak ada yang dengar, Pak ya? Mas saya? Oh iya, dengar semuanya. Bapak kan polisi, nggak Pak. dengar, ya. Kita punya teman-teman polisi juga, saudara-saudara kita yang polisi. Sedangkan kita diminta social distancing atau physical distancing, sedangkan bahaya. Gimana teman-teman polisi kita di lapangan? Apakah mereka sekarang takut? Apakah mereka sehat-sehat saja? Atau gimana sekarang, Pak, mereka, Pak? Ya, Mas Dedi, kami ini punya sumpah pada negara, punya janji kepada masyarakat. Tentunya bagaimana pengabdian kita, pelayanan kita kepada masyarakat menjadi hal yang utama, terutama dalam kondisi seperti ini. Oleh karenanya, kita juga dalam konteks ini, selain semangat yang kita tetap pelihara untuk terus bisa bekerja dengan optimal melayani masyarakat, kita juga dilengkapi dengan alat pelindung diri, Mas Dedi. Jadi setiap kegiatan, baik sosialisasi ataupun juga menyampaikan hal yang sifatnya himbauan, lalu kemudian sampai kepada kita membubarkan ya kerumunan-kerumunan itu, kita dilengkapi dengan alat pelindung diri tersebut, minimal seperti masker dan lalu sarung tangan. Bahkan di jajaran Polda Metro Jaya, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya itu mempersiapkan APD lengkap untuk menangani jikalau nanti ada kecelakaan-kecelakaan di jalan dan kemudian juga temuan-temuan yang mencurigakan terkait dengan apakah orang tersebut terjangkit virus corona lalu kemudian terkapar di jalan. Oke. Pihak medis datang ya secara lengkap. Tapi pihak kepolisian hadir di awal untuk memberikan pertolongan. Artinya semuanya sudah diperhitungkan dan disiapkan, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, Pak Asep ya. Ya, begitu Mas Dede. Baik, ya. Pak Asep, terima kasih banyak. Sedih sekali nih kita ketemunya, ngobrolnya pada saat seperti ini. Mudah-mudahan cepat berlalu supaya Pak Asep nanti bisa datang jadi bintang tamu beneran, Pak, kesini. Ngobrol langsung ketemu. Iya, Pak. Tapi nggak masalah inilah ya, masalah yang lain yang enak-enak. Mudah-mudahan juga cepat berlalu ya. Betul. Salam untuk keluarga teman-teman polisi di sana, Pak. Sehat selalu, melayani negara, melayani masyarakat. Sehat selalu. Mudah-mudahan ini cepat berlalu semuanya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Asep. Kita doa bersama. Terima kasih, Mas Dedi. Mari, Pak. Terima kasih banyak. Selamat malam. Malam. Karena memang polisi ya garda depan juga gitu iya, kan. jadi mereka tetap bertugas ya, Mas. Yang mau nggak mau harus tetap bertugas sebenarnya. Iya. Ya udahlah gimana lagi. Tapi bukan hanya polisi saja, ada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang uangnya tuh harian. Jadi gini, ada masyarakat yang disebut dengan masyarakat rentan miskin. Bukan miskin, rentan miskin. Artinya kalau mereka tidak miskin kalau mereka ada uang harian. Oke. Tapi begitu ekonominya bermasalah, mereka bisa jadi miskin. Karena mereka nggak punya lagi penghasilan harian itu yang biasa mereka dapat. Itu dia, ini yang jadi masalah. Ya. Nah, setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan masyarakat itu yang kewalahan dengan faktor ekonomi saat ini. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.